Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat soleha dan soleh. Aku Fatia Rahmi Aunila dari kelas 93 sekolah di SMPN Negeri 47 Jakarta. Hari ini tuh aku mau menjelaskan apa sih akikah, apa perbedaan akikah dengan kurban, apa perbedaannya. Mari kita simak. Aku memakai PPT yang aku buat sendiri. Jangan lupa disimak dan di-follow dan di-subscribe dan di-like ya. Aku mau menjelaskan Idul Adha. Kalian pasti tahu, Idul Adha pasti dilaksanakan dalam 1 tahun sekali. Apa itu kurban? Kurban berasal dari kata qoraba yang berarti mendekatkan diri. Dalam konteks Idul Adha, kurban adalah ibadah menyembelih hewan ternak sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban dilaksanakan setiap 10 sampai 13 Zulhijjah pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Latar belakang: mendekatkan diri kepada Allah dan meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim. Kalian tahu nggak sih, kurban ini ada terjadi di salah satu nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai putra bernama Nabi Ismail. Pada malam hari, Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan oleh Allah menyembelih putranya, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim pun patuh, namun Ismail pun ikhlas saja menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mengerti, dan akhirnya Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba sebagai bentuk kasih sayang dan ujian yang telah dilalui. Perintah berkurban dalam Al-Quran. Perintah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang juga menjadi dasar hukum pelaksanaan ibadah kurban bagi umat Islam. Perintah langsung untuk penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah, atau bisa disebut taqarrub. Kurban bukan hanya ritual penyembelihan, melainkan perwujudan pengorbanan ego, harta, dan keinginan duniawi. Tujuan dan nilai kurban: 1. Menguji keikhlasan dan keimanan. 2. Mengajarkan pengorbanan dan kasih sayang. 3. Mempererat solidaritas antar umat. Jenis-jenis hewan kurban ada 5, yaitu kambing, sapi, domba, kerbau, unta. Waktu dan tata cara pelaksanaan. Kurban dilaksanakan setelah sholat Idul Adha hingga 13 Zulhijjah. Disembelih dengan membaca basmalah dan takbir. Daging kurban dibagi 1/3 untuk keluarga, 1/3 untuk kerabat, 1/3 untuk fakir miskin. Makna filosofis. Makna filosofis pertama mengingatkan kita bahwa segala sesuatu milik Allah. 2. Melatih kerelaan berkorban demi kebaikan. 3. Menanamkan nilai keikhlasan, tanggung jawab, dan empati.
Perkembangan kurban, perkembangan dari zaman klasik hingga modern. Sistem klasik dilakukan secara langsung oleh umat dengan penyembelihan mandiri dan alat tradisional. Kemajuan teknologi. Penggunaan metode modern seperti sistem voucher kurban, platform online untuk penyaluran daging. Makna sosial dan spiritualitas. Makna sosial kurban membantu meringankan beban fakir miskin dan meningkatkan solidaritas sosial. Makna spiritualitas mendorong pengorbanan diri, mengikhlaskan sifat keserakahan, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Implementasi kurban di berbagai negara. Praktik di dunia Islam di Timur Tengah adalah tradisi kurban dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat luas dengan penekanan pada distribusi yang adil. Terima kasih. Itu saja dari presentasi Canva buatan saya tentang kurban. Makna dan hikmah akikoh. Wujud syukur dan permohonan perlindungan untuk bayi yang baru lahir. Daftar isi presentasi. Yang pertama, apa itu akikoh? Yang kedua, sejarah akikoh. Yang ketiga, tujuan akikoh. Yang keempat, perbedaan akikoh dan kurban. Kelima, nilai yang diteladani. Apa itu akikoh? Akikoh adalah penyembelihan hewan, kambing atau domba sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran seorang anak. Akikoh dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran. Jika tidak mampu pada hari itu, bisa diganti di hari ke-14 atau ke-12. Jika belum mampu sama sekali, akikoh boleh dilaksanakan kapan saja ketika sudah memiliki kelapangan rezeki. Sejarah Idul Adha. Syariat akikoh. Syariat akikoh adalah tradisi jahiliyah yang dipenuhi unsur syirik. Nabi Muhammad SAW kemudian memurnikannya menjadi ibadah yang disyariatkan. Dasar syariat akikoh. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak tergadai dengan akikohnya yang disembelih pada hari ke-7. Rambut anak tersebut dicukur dan diberi nama, menurut hadis riwayat Tirmidzi. Tujuan akikoh. Akikoh bertujuan untuk mensyukuri kelahiran anak, mendoakannya, dan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Perbedaan akikoh dan kurban. Akikoh dilaksanakan sekali seumur hidup untuk mensyukuri kelahiran anak dengan ketentuan kambing. Satu untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Dan daging dibagikan dalam kondisi matang. Kurban dilaksanakan setiap tahun pada Idul Adha sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah dengan pilihan hewan yang lebih beragam, yaitu kambing, sapi, domba, atau unta. Dan daging dibagikan dalam kondisi mentah.
nilai-nilai yang bisa diteladani. 1. Syukur. Bersyukur atas nikmat anak. 2. Peduli sosial, berbagi rezeki dengan tetangga dan fakir miskin. 3. Takwa, menjalankan perintah Allah dan meneladani sunnah Nabi. 4. Cinta keluarga, menunjukkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap anak. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya tentang presentasi akikoh.